Hi, peace of Christ lovers, welcome back. I'm Pastor Sarah on Real Pastor Sarah and the Prophecies, Pastor Sarah Reaction Channel. Kata hari ini Sarah FM, Christ is my Lord God. Shalom semuanya. Ini adalah video pertama saya di akun TikTok Pastor Sarah Reaction Channel, dan saya mau katakan ini agak sedikit panjang dan saya beri judul Haus Pengakuan. Saudara, saya hanya ingin meresponi beberapa hal, ya. Yang pertama, saya juga tidak mengerti kenapa Muslim itu, kalian itu suka sekali mencari pengakuan. Muslim itu sangat haus pengakuan. Ya, dimulai dari pimpinannya, ya, sebagaimana kita tahu, Muhammad. Oke. Nah, saya mau tanya kepada saudara yang Muslim tentunya, terutama untuk saudara channel-channel Muslim yang hobi sekali menghujat iman Kristen, Injil, Tuhan Yesus, dan juga Alkitab. Ya, pertanyaan saya adalah, jika kalian sekritis itu terhadap orang-orang Kristen, terhadap iman orang Kristen, terhadap Alkitabnya orang Kristen, terhadap Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kenapa kau tidak pernah kritis terhadap nabimu sendiri? Kenapa kau tidak pernah kritis terhadap ajaranmu sendiri? Seharusnya ketika kau sibuk mencampuri agama orang lain, sibuk mengatakan Yesus itu bukan Tuhan dan bla 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 dengan penuh hujatan, seharusnya kau bertanya kepada ulamamu, benarkah Muhammad itu adalah nabi? Apa yang membuat dia menjadi seorang nabi? Siapa yang mengetahui dia itu nabi yang diutus? Karena kalau orang mengaku-ngaku saja, saudara, itu tidak sah. Hukum saja, ya, di Indonesia, dimanapun berada, itu butuh 2 saksi untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa itu benar atau salah. Itu butuh saksi. Siapa saksi? Si Muhammad yang melihat dia mendapat wahyu Tuhan bahwa dia seorang nabi. Siapa saksinya Muhammad? Tidak ada, kan? Ini poin yang pertama. Seharusnya kau bisa kritis dalam hal ini. Poin saya yang kedua, saya tidak tahu kenapa kalian Muslim terlalu hobi untuk memberitakan berita yang hoax. Dimulai dari kalian yang selalu hobi mengaku-ngaku mantan pendeta masuk Islam, mantan apalagi suster masuk Islam, mantan penginjil masuk Islam, mantan apalagi, semuanya kalian katakan. Dan sudah sering kali kalian terciduk menipu seorang yang lahir secara Islam dan lahir sebagai Islam sampai hari ini, sampai pada saat dia mengaku-ngaku dia mantan pendeta, dia ternyata Islam, dari keluarga Islam. Sudah banyak sekali yang kami bongkar. Tapi kalian tidak pernah kapok. Kalian sangat memalukan. Dan dalam hal ini, saya mengangkat topik ini juga, itu dikarenakan kami, ya, terutama ya saya pribadi, mendapatkan berita hoax lagi oleh kalian yang mengatakan bahwa Daniel Mananta itu masuk Islam, menjadi mualaf, dipimpin oleh si Abdul Somad dalam pembacaan ayat syahadatnya. Begitu juga dengan Agnes Monica. Sampai saya konfirmasi kepada ayahnya Agnes Monica yang kebetulan puji Tuhan berhubungan baik dengan saya sejak 2007. Ya.
kalian terlalu naif. Apakah begitu caranya? Hanya supaya orang tertarik masuk ke dalam agamamu? Dan asal kau tahu, bagi orang Kristen, mau siapapun itu, masuk Islam atau masuk Kristen, itu tidak ada pengaruhnya bagi kami. Terutama untuk saya pribadi ya, nggak ngaruh banget bagi kami. Jadi nggak usah lebay-lebay banget. Kalaupun misalnya banyak orang masuk Islam, saya tidak heran. Karena dalam Alkitab tertulis, banyak terpanggil, sedikit terpilih. Sorga itu sangat sempit untuk dilalui, dan hanya sedikit yang masuk di dalamnya. Jadi kalau banyak yang menyembah setan, saya tidak heran. Karena hanya sedikit yang masuk ke sorga. Paham? Dan yang ketiga, di Al-Quranmu kan dituliskan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kenapa kalian paling rajin merecoki agama orang lain? Kenapa kalian sangat anti toleransi sekali? Kalian tahu arti toleransi? Arti toleransi adalah dapat hidup berdampingan dengan siapapun juga. Baik itu dari ras, suku, golongan, bahasa, agama, manapun. Tapi kenapa kalian sangat anti toleransi? Kenapa kalian sangat tidak bisa bertoleransi dengan orang lain? Jika agamamu adalah untuk agamamu sendiri, dan agama orang lain, agamaku, itu untuk agamaku, untuk aku sendiri, tidak perlu kau merecoki agama orang lain. Ya, apakah kau lupa bahwa dalam Al-Quranmu sendiri tidak pernah dikatakan bahwa Injil, Alkitab itu kitab palsu, kitab dari setan, ayat-ayat setan? Pernahkah itu tertulis dalam Al-Quranmu? Tidak pernah. Tapi kenapa kalian, channel-channel muslim penghujat, dan orang-orang muslim yang hobi menghujat di segala penjuru, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata, kenapa kalian rajin sekali mengatakan bahwa kitab kami bukan wahyu Tuhan, dicatat oleh manusia dan wahyu setan? Apa kau tidak sadar bagaimana jika itu kembali kepadamu? Kau tidak menyadari? Kita lihat ayatnya dari Quran surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi sakim mimma anzalna ilaika fazalil lazina yakra'unal kitaba min qablik laqad zakal hakumi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Lihat apa isinya. Maka jika engkau, ini dalam kurung lagi ya, agama dalam kurung ya, oke, Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Saya mau sampaikan banyak hal dari ayat ini. Catat ini baik-baik. 1. Ini dikatakan kepada Muhammad. Jika kau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, yang pertama, 1 ya, poin dari ayat ini. Muhammad saja kalau ragu disuruh bertanya kepada kitab sebelumnya, disuruh membaca kitab sebelumnya. Maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Siapa kitab sebelum Islam? Itu Kristen. Sebelum Islam ada, itu yang ada adalah Kristen, saudara. Jadi jangan kau pikir agama Islam adalah agama tertua di dunia. No. Itu yang benar adalah Kristen.
Nah, kalau kau tidak mengerti kitabmu Al-Quran, kau mendapatkan keraguan-raguan siapa Tuhan sebenarnya, ya. Dan bagaimana keselamatan itu? Kenapa Islam tidak menjamin keselamatan itu? Bahkan insya Allah, maka tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Yang membaca kitab sebelumnya apa, saudara? Alkitab. Tanya orang yang baca Alkitab. Jadi kenapa kau selama ini sok merasa paling Alkitab ya? Kau paling ngerti Alkitab, padahal kau aja tidak pernah membaca Alkitab. Kau pun membacanya, cuman kau menafsir saja, dan kemudian kau menghujatnya. Hello, itu udah Muhammadmu sendiri loh. Kau siapa? Apa sekarang kau menyatakan dirimu lebih hebat dari si Muhammad? Kau tidak mau mematuhi peraturan Al-Quranmu? Buat apa kalau gitu Al-Quranmu? Untuk dilanggar? Dibuat hanya untuk dilanggar? Itu yang ke-1. Yang kedua dari ayat ini, kata kami turunkan kepadamu. Coba ada muslim yang bisa menjawab di komen ini, siapa kami di sini? Apakah ini bicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anaknya yang 3? Kan saudara tahu, jangan ditutupi dong ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya 3 putri, saudara. Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat. Mamanya siapa? Jadi kalau mengatakan Tuhan kami beranak, bagaimana dengan Allahmu? Siapa yang dia hamili sampai dia punya anak 3? Jibril kah? Itu hal kedua dari ayat ini. Siapa kami yang dimaksud? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Jibril dan 3 anaknya, atau siapa? Tolong di komen. Lalu yang ketiga dari ayat ini. Ini ayat kontradiksi. Saya katakan kontradiksi kenapa? Karena coba bayangkan kalimat yang pertama. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi ini sesuatu yang kontradiksi. Sebentar dia katakan, kalau kau ragu, kau belajar sama kitab sebelummu, sama orang yang membaca kitab sebelummu. Kemudian dia bilang, udah gak usah ragu, itu udah benar banget gitu. Sekarang pertanyaannya saudara, untuk kalimat kedua itu, hal ketiga dari kalimat kedua, ini sangat kontradiksi tentang kodrat Allah. Kalau benar dia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan ya. Karena di ayat yang lain dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan wahyunya ya, yang dikenal dengan kitab Taurat dan Injil. Coba pikir, mainkan logikamu kalau kau berpikir. Kalau dia Tuhan dan menganggap Torah dan Injil itu perkataan dia dan sempurna, pasti sempurna dong dan udah benar gitu. Masa iya dia turunkan wahyu yang lain, kitab yang lain yang namanya Al-Quran, dan menghancurkan semua kitab ini, menghancurkan Torah dan Injil? Ceritanya sama sekali jauh berbeda banget, nggak sama. Logika nggak menurutmu? Logika nggak? Apa benar-benar Quran ini ayat dari Tuhan itu? Apakah Tuhan yang sama yang menurunkan ini? Pikir ya. Makanya saya bilang, wajah muslim sebenarnya, Islam sebenarnya, kau sangat haus dengan pengakuan. Kalau kau haus dengan pengakuan, seharusnya seperti apa kau mengkritik banyak agama termasuk Kristen, khususnya Kristen, seharusnya kau lebih kritis terhadap nabimu dan ajaranmu. Tuhan Yesus memberkati.